Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi di channel Runi Education, channel pendidikan dan kegiatan pembelajaran. Sahabat, kali ini kita memasuki tema kelima, yaitu tentang wirausaha, subtema ke-1 dan pembelajaran yang pertama. Namun sebelumnya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Sahabat, biasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir baik sebelum maupun sesudah melakukan kegiatan. Jaga selalu kesehatanmu ya, agar kita terhindar dari segala macam penyakit. Oh iya, selalu jaga jarak dan gunakan masker ketika bepergian. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak pembelajaran selanjutnya. Tujuan pembelajaran kita kali ini, 1. Dengan membaca teks tentang pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN, kalian mampu mengidentifikasi, mencari informasi dari berbagai sumber, dan menuliskan laporan tentang peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Kedua, dengan mengamati gambar, bereksplorasi, dan berdiskusi, kalian mampu membedakan macam-macam magnet dan mampu menyajikan hasil eksplorasi secara benar. Ketiga, dengan membaca teks dan berdiskusi, kalian mampu mengidentifikasi dan menyajikan hasil pengamatan tentang berbagai jenis teks formulir, eskul, lomba, dan lain-lain secara cermat. Tahukah kamu bahwa Indonesia memiliki peranan dan posisi penting dalam perekonomian negara-negara ASEAN? Ayo membaca. Pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, Lani, dan teman sekelasnya. Mereka akan berkunjung ke pameran budaya ASEAN yang diselenggarakan oleh Sekretariat ASEAN yang terletak di Jakarta. Wah, tidak sabar rasanya Udin dan teman-teman ingin sampai di sana. Kebetulan saat ini mereka juga sedang belajar mengenai negara-negara tetangga. Mereka ingin sekali melihat bukti dari yang mereka pelajari. Sesampai di arena pameran, Udin dan teman-temannya dibagi menjadi beberapa kelompok. Pameran diikuti oleh 10 negara anggota ASEAN. Masing-masing anjungan tampil menarik dengan ciri khas tiap negara. Anjungan Indonesia tampil dengan ciri khas rumah toraja yang unik dan menarik. Terdapat juga anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN. Udin menghabiskan banyak waktu di anjungan ini. Anjungan ini menampilkan berbagai informasi tentang peranan ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil. Anjungan ini juga menampilkan berbagai produk wirausaha dari tiap negara. Berbagai produk kreatif ada di sana. Ada jaket kulit dari pengrajin negara Indonesia, ada manisan buah Thailand dalam kemasan kaleng, ada alat penyeduh kopi klasik dari Vietnam, serta ada pula aplikasi agribisnis yang dikembangkan oleh pemuda Indonesia untuk menghubungkan petani dan konsumen. Edo terkesan dengan berbagai makanan khas. Memang, Edo selalu tertarik dengan makanan dari berbagai daerah. Ada singkong, santan khas Thailand, ada po dari Vietnam, ada larp dari Laos, dan masih banyak makanan yang lain, namanya pun baru Edo ketahui. Makanan khas tiap negara menunjukkan ciri khas sumber daya alamnya. Beni tertarik dengan anjungan negara Brunei yang menampilkan wayang asik khas negaranya. Wayang ini populer sekitar tahun 1960-an di Kampung Ayer, di tepi sungai Brunei. Saat ini, Brunei berusaha mengembangkan kembali minat masyarakatnya untuk mempelajari wayang asik karena popularitasnya mulai turun sejak masuknya berbagai budaya asing. Hal yang menarik bagi Beni adalah melihat inovasi yang dilakukan anjungan Brunei untuk memperkenalkan wayang asik. Berbeda dengan wayang Indonesia yang menampilkan sosok legendaris dunia pewayangan. Wayang asik ini menampilkan sosok tokoh manusia dalam bentuk kecil. Tinggi wayang hanya sekitar 8 hingga 10 cm. Wayang ini dibuat dari kertas tebal dengan pegangan dari kayu. Udin dan teman-teman juga mengikuti aneka lomba yang diadakan oleh beberapa anjungan. Sebelum mengikuti lomba, mereka harus mengisi formulir pendaftaran. Hadiahnya, tentu saja cendera mata khas dari negara tersebut. Menyaksikan pameran budaya ASEAN memberi Udin dan teman-teman pengalaman belajar yang berharga.
Kini pengetahuan mereka semakin kaya, pengetahuan dari penjelasan guru, dari buku yang dibaca, serta menyaksikan langsung ragam karya dan budaya yang ditampilkan tiap negara ASEAN. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks. Mengapa hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin dan kawan-kawan? Apa yang dapat dipelajari dari anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN? Apa pengalaman belajar yang diperoleh Edo? Apa pengalaman belajar yang diperoleh Beni? Apa pengalaman belajar yang diperoleh Udin? Jika kamu mendapat kesempatan berkunjung ke arena pameran tersebut, apa kegiatan yang mungkin paling menarik menurutmu? Mengapa? Tuliskan 3 hal yang menurutmu penting dari teks tersebut. Tahukah kamu bahwa banyak kerjasama yang dilakukan antar negara di lingkup ASEAN? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Ayo berdiskusi. Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN mempunyai potensi masing-masing, mulai dari sumber daya alamnya hingga sumber daya manusianya. Bagaimana peranan dan posisi Indonesia dalam kancah perekonomian ASEAN? Bagaimana peranan dunia usaha? Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Kamu akan mencari informasi secara berkelompok tentang cara kerjasama ekonomi antar negara ASEAN, khususnya tentang posisi dan peranan Indonesia. Kamu juga dapat mencari informasi dari berbagai sumber. Laporkan hasilnya dalam bentuk peta pikiran seperti berikut ini. Peranan dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN antara lain melakukan promosi dalam bidang pariwisata dan perdagangan, menyediakan cadangan pangan, menyelenggarakan proyek industri seperti ASEAN Aceh Fertilizer yang ada di Aceh, kemudian pabrik pupuk urea di Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan, kemudian di berbagai negara yaitu ada pabrik vaksin yang didirikan di Singapura, kemudian ada pabrik tembaga di Filipina, pabrik abu soda di Thailand, dan sebagainya. Selanjutnya, membuat kawasan perdagangan bebas ASEAN Free Trade Area atau AFTA. AFTA merupakan bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. Kerjasama tersebut berupa pengelolaan produk-produk lokal yang ada di negara-negara ASEAN. Bagi Indonesia, kerjasama tersebut dapat meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi pengangguran. Selanjutnya, pertukaran sandang. Indonesia menjual batik-batik buatan perajin Indonesia ke negara-negara di ASEAN. Indonesia juga mengekspor kain wol dan kapas yang merupakan bahan baku pembuatan pakaian. Indonesia mengimpor mesin-mesin pembuat pakaian berskala besar dari Singapura. Indonesia juga mengimpor benang sintetis dari Malaysia. Peran berikutnya adalah pertukaran pangan. Hasil pangan Indonesia seperti tepung tapioka, lada, dan kina diekspor ke Singapura. Sementara itu, kopi dan sayuran diekspor ke Malaysia. Indonesia mengimpor hasil pangan seperti beras, gula, buah-buahan, dan madu dari Thailand dan Filipina. Pertukaran papan. Hasil hutan Indonesia seperti kayu banyak diekspor ke negara-negara ASEAN seperti kayu jati ke Malaysia, kayu lapis ke Thailand, dan kayu mahoni ke Singapura. Semen putih sebagai bahan baku pembuatan rumah diimpor dari Filipina. Dibentuknya MEA diharapkan dapat menjaga keseimbangan perekonomian di wilayah ASEAN. Pembentukan MEA memungkinkan arus perdagangan barang dan jasa antar negara ASEAN semakin terbuka. Tidak hanya produk barang dan jasa, kesempatan kerja bagi tenaga kerja antar negara ASEAN juga semakin terbuka. Terbukanya arus perdagangan antar negara ASEAN akan mendorong setiap negara untuk selalu meningkatkan kualitas produk barang dan jasanya.
Apakah peran Indonesia di ASEAN dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air? Dengan adanya peran Indonesia di ASEAN, seperti mengekspor produk-produk lokal Indonesia ke negara-negara ASEAN lainnya, membuat kita semakin bangga karena produk kita diminati oleh negara lain. Selain itu, dengan adanya AFTA, banyak produk negara lain yang akan masuk ke Indonesia. Produk-produk tersebut tentunya akan bersaing dengan produk buatan Indonesia. Hal ini tentu akan menumbuhkan rasa cinta tanah air. Dalam pameran negara-negara ASEAN terdapat cendera mata terbuat dari magnet yang bisa ditempel pada permukaan yang terbuat dari besi, misalnya di pintu lemari es. Saya ingin mengetahui lebih lanjut tentang magnet. Ayo kita pelajari bersama. Apakah kamu pernah menemukan magnet di sekitarmu? Di mana saja kamu menemukan magnet? Apa yang kamu ketahui tentang magnet? Diskusikan jawaban pertanyaan di atas dalam kelompok. Tuliskan hasil diskusimu. Buatlah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang magnet. Tukarkan pertanyaan yang kamu buat dengan salah seorang temanmu. Minta teman tersebut menjawab pertanyaan yang kamu buat. Ayo mencoba. Selanjutnya, kamu akan mengenal berbagai macam magnet. Perhatikan magnet berikut ini. Magnet batang, magnet silinder, magnet jarum, magnet ladam, magnet lingkaran, dan magnet cincin. Setelah mengamati dan mencoba berbagai macam magnet, jawablah pertanyaan berikut. Apa yang kamu ketahui tentang magnet? Apa saja jenis-jenis magnet yang kamu ketahui? Apa arti simbol U dan S yang terdapat pada magnet? Jelaskan. Jelaskan perbedaan bentuk masing-masing magnet. Tahukah kamu bahwa lebih dari 2000 tahun yang lalu orang Yunani yang hidup di Magnesia menemukan batu yang istimewa. Batu tersebut dapat menarik benda-benda yang mengandung logam. Ketika batu itu digantung, batu tersebut berputar. Salah satu ujungnya selalu menunjuk ke arah utara. Karena batu itu ditemukan di Magnesia, orang Yunani menamainya magnetis litos. Orang Yunani tidak mengetahui lebih lanjut bagaimana sifat-sifatnya. Namun, mereka telah mengamati ciri-ciri bahan yang disebut magnet. Saat ini, banyak teknologi yang menggunakan magnet. Pengeras suara, layar televisi, dan kaset merupakan contoh-contohnya. Magnet dan daya magnet. Aku ingin membersihkan paku-paku ini, tapi aku takut tanganku terluka. Tenang saja, aku memiliki sebuah benda yang bisa menarik paku-paku ini ke arahnya, jadi kita tidak perlu takut tangan kita akan terluka. Benda ini bernama magnet. Apa itu magnet? Apakah kalian sudah tahu apa itu magnet? Mengapa magnet bisa menarik paku-paku ke arahnya? Ayo kita cari tahu. Magnet merupakan suatu benda yang mempunyai medan magnet dan dapat menarik jenis logam tertentu ke arahnya. Dan ini adalah jenis-jenis magnet yang sudah kita pelajari tadi. Tidak semua benda bisa ditarik oleh magnet. Ada benda-benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Contohnya adalah boneka, daun, uang kertas, pensil, dan banyak lagi yang lainnya. Benda-benda ini disebut dengan benda non-magnetis, yaitu benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Kemudian, selain benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, ada juga benda-benda yang bisa ditarik oleh magnet, yaitu seperti palu, kunci, paku, dan peniti. Benda-benda ini disebut dengan benda magnetis, yaitu benda yang bisa ditarik oleh magnet. Ayo coba kita lihat percobaan berikut ini. Berikut ini adalah sebuah magnet yang mencoba menarik sebuah boneka. Akan tetapi, boneka tidak menunjukkan reaksi apapun. Dan yang kedua, menunjukkan sebuah magnet yang mencoba menarik sebuah kunci. Kunci akan tertarik menuju ke arah magnet. Kenapa bisa seperti itu? Karena magnet hanya bisa menarik benda-benda yang mengandung besi,
nikel, dan kobalt. Benda yang tidak mengandung besi, nikel, dan kobalt tidak akan tertarik oleh magnet. Seperti yang kalian tahu selama ini bahwa bumi kita memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan selatan. Begitupun juga dengan magnet. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara biasanya dilambangkan dengan huruf U atau huruf N, sedangkan kutub selatan biasanya dilambangkan huruf S atau huruf S. Huruf N singkatan dari North atau utara, sedangkan huruf S singkatan dari South artinya selatan. Sekarang kita akan mencoba memotong sebuah magnet. Dua kutub magnet ini jika dipotong akan tetap menghasilkan dua kutub baru. Begitupun seterusnya, setiap dipotong akan tetap menghasilkan dua kutub baru. Sekarang kita coba mendekatkan kutub magnet yang senama, utara dengan utara atau selatan dengan selatan. Dua kutub ini tidak akan menyatu, mereka akan saling menolak. Sedangkan jika kita mendekatkan dua kutub magnet yang tidak senama, utara dengan selatan, maka magnet akan saling tarik-menarik. Nah, dari pembelajaran tadi, mari kita buat kesimpulan tentang magnet. 1. Magnet memiliki gaya tarik. Kedua, magnet dapat menarik benda-benda tertentu, yaitu benda magnetis, sedangkan magnet tidak dapat menarik benda non-magnetis. Keempat, magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kelima, kutub yang senama jika didekatkan akan tolak-menolak. Sedangkan kutub yang tidak senama jika didekatkan akan tarik-menarik. Dan yang ketujuh, magnet yang dipotong akan tetap membentuk dua kutub baru. Apakah kamu masih ingat berbagai lomba dalam pameran negara-negara ASEAN? Sebagai syarat untuk mengikuti lomba, kamu harus mengisi formulir pendaftaran. Ayo berdiskusi. Apa itu formulir? Apakah kamu pernah melihat atau mempunyai pengalaman mengisi formulir? Apa saja jenis formulir yang kamu ketahui? Diskusikan jawabannya secara berkelompok ya. Tuliskan kesimpulan dan hasil diskusi. Ayo membaca. Perhatikan teks formulir A berikut ini. Di sini tentang formulir pendaftaran Lomba Cerdas Cermat ASEAN yang terdiri dari identitas diri, jenis lomba yang akan diikuti, kemudian tanda tangan, dan catatan kecil. Di dalam identitas diri tercantum nama lengkap, umur, kelas, alamat, nomor telepon rumah, nama sekolah, alamat sekolah, nomor telepon sekolah, dan nomor kartu pelajar. Di dalam alamat ini, kalian lengkap untuk menuliskan nama kota dan kode posnya. Kemudian, berikutnya adalah jenis lomba yang akan diikuti. Seperti yang tercantum di lomba, kalian isikan sesuai yang akan diikuti. Kemudian tanda tangan pendaftar dan nama lengkap. Serta di bawah formulir terdapat catatan kecil. Berikut formulir B tentang formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya, perhatikan formulir B, yaitu tentang pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama masih sama, yaitu tentang identitas diri. Kemudian yang kedua adalah jenis ekstrakurikuler yang akan diikuti, pilihan 1 dan pilihan 2, kemudian tanda tangan dan catatan kecil. Identitas diri di sini diisi nama lengkap, umur, kelas, dan nomor induk siswa. Nah, sahabat, dari formulir A dan formulir B ini, yuk kita jawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan formulir A dan formulir B. Apa saja yang kamu temukan dalam kedua formulir tersebut? Apa perbedaan antara formulir A dan formulir B? Apa tujuan dari formulir A dan formulir B? Mengapa formulir itu kita butuhkan? Kapan kita mengisi formulir? Dan apa yang dapat kamu simpulkan tentang formulir? Apa itu teks formulir?
Formulir adalah lembar yang berisi informasi tentang data diri dan hal lain sesuai dengan fungsi dari formulir tersebut. Formulir dibuat sebagai bukti atau bentuk tanggung jawab dalam kearsipan atau penyimpanan dokumen. Jenis-jenis formulir. Yang pertama yaitu formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran ini berisi data pertanyaan mengenai identitas atau data diri untuk keperluan tertentu. Contohnya, formulir pendaftaran lomba, formulir pendaftaran ekstrakurikuler, formulir pendaftaran keanggotaan, dan sebagainya. Formulir penilaian. Ini berisi hal yang diperlukan untuk penilaian kegiatan tertentu. Contohnya, formulir penilaian pelajaran, formulir penilaian lomba, dan sebagainya. Formulir pengiriman uang atau wesel. Formulir pengiriman uang ini berisi data diri yang akan mengirimkan uang dan keterangan lainnya seperti data jumlah uangnya, data diri penerima uang, dan hal lainnya. Contohnya yaitu formulir transfer melalui bank dan formulir wesel yaitu melalui pos. Sahabat, untuk formulir wesel, baik pengirim maupun penerima tidak diharuskan untuk memiliki buku tabungan. Dan selanjutnya adalah formulir daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae, CV. Formulir daftar riwayat hidup ini berisi data diri seseorang selama hidup, mulai dari data umum, riwayat pendidikan, prestasi, dan riwayat pekerjaan. Formulir daftar riwayat hidup biasanya digunakan seseorang dalam melamar pekerjaan untuk kebutuhan wawancara.